Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 4, Kelompok 1, Subkelompok B, izinkan kami menyampaikan nilai-nilai berakhlak dari beberapa tokoh yang luar biasa dan berjasa pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang berorientasi pada pelayanan. Sewaktu Jepang menduduki Indonesia, banyak rakyat Indonesia yang diambil untuk bekerja paksa. Untuk melindungi rakyatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengajukan pembangunan irigasi, dan pembangunan irigasi tersebut disetujui, sehingga rakyat-rakyat yang seharusnya menjadi tenaga kerja paksa bisa terhindar dari hal tersebut. Sehingga kejadian ini menggambarkan bahwa Sri Sultan sangat mencintai dan melindungi rakyatnya. Kemudian beliau juga loyal, di mana suatu peristiwa beliau pernah menyerahkan cek senilai 6 juta gulden pada tahun 1948 kepada Presiden Soekarno. Hal tersebut tentunya menggambarkan bahwa beliau loyal kepada NKRI, mencintai NKRI. Beliau adalah sosok yang memahami betul bahwa masyarakat membutuhkan pendidikan. Beliau memahami betul bahwa Indonesia harus ada intelektual dalam perjuangan. Untuk itu, beliau mendirikan sekolah dan terus memperbarui sistem-sistem pengajaran di sekolah tersebut. Sehingga intelektual tersebutlah yang menjadi dasar awalnya kemerdekaan Indonesia. Semangat beliau juga berkompeten, di mana tidak dan hambatan-hambatan kesehatan yang beliau alami tidak menyurutkan semangat beliau untuk menempuh pendidikan. Beliau banyak mengambil ilmu-ilmu di tokoh-tokoh inspiratif dari luar negeri. Ki Hajar Dewantara juga merupakan sosok yang akuntabel. Dengan kesederhanaan beliau berjuang untuk Indonesia tanpa pernah melakukan korup apapun. Di negara ini, polisi yang baik cuma 3, Pak Hogeng, almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur. Itulah sepenggal lelucon yang disampaikan mantan Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pada saat berbincang-bincang dengan wartawan di rumah pribadinya. Walaupun dilontarkan sebagai lelucon, tapi itu adalah kata-kata yang kuat untuk menggambarkan seorang jenderal polisi, Dr. Handus Hogeng Imam Santoso. Pria yang lahir 14 Oktober tahun 1921 ini adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Jujur, berani, dan sederhana adalah karakter yang melekat dalam diri seorang Jenderal Hogeng Imam Santoso. Walaupun masa Orde Baru adalah masa yang sedang maraknya praktik KKN. Pada saat kepemimpinan almarhum Jenderal Hogeng, beliau banyak melakukan perubahan pada kepolisian Indonesia yang dirombak sehingga menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Perubahan yang dilakukan beliau bukan saja dalam bagian internal saja. Sebagai seorang polisi, beliau melayani masyarakat tanpa mencari keuntungan pribadi. Beliau pernah menolak untuk tinggal di rumah dinas yang disediakan pemerintah dan lebih memilih tetap tinggal di rumah kontrakannya. Dedikasinya pada masyarakat pun masih bisa kita rasakan sampai saat sekarang. Salah satunya adalah diambilnya kebijakan yang mewajibkan setiap pengendara motor memakai helm. Sebabnya, karena beliau yang memiliki kebiasaan turun ke jalan melihat tingginya angka kematian pada kecelakaan sepeda motor. Keteladanan almarhum Jenderal Hogeng Imam Santoso ini sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan tidak mengenal kompromi dalam menegakkan hukum bukan hanya sekedar legenda, tapi telah diakui berbagai kalangan. Beliau bahkan juga diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Barat ini sudah dikenal berprestasi sejak usia muda. Dimulai menjadi jaksa, lalu menjadi bupati, kepala kejaksaan tinggi di sejumlah wilayah negara Indonesia, dan terakhir menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Lopa dikenal sebagai sosok yang jujur dan berani. Hal ini terbukti karena dia berani mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap. Bahkan, ia juga mengusut kasus korupsi di mana koruptornya adalah sahabatnya sendiri. Lopa
juga menunjukkan integritas dan akuntabilitasnya melalui anti korupsi dan anti gratifikasi. Ia pernah menyerahkan uang 100.000 pemberian orang kepada panti jompo. Ia juga selalu mengembalikan setiap parsel yang datang ke rumahnya. Lopa pernah berkomentar di surat kabar, "Jangan berikan uang kepada jaksa. Jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apapun alasannya." Lopa juga merupakan sosok yang sederhana. Hal ini terbukti dari dia tidak menggunakan fasilitas kedinasan di luar tugas negara. Mulai dari mobil dinas, telepon dinas, bensin mobil, dan lain sebagainya. Sosok Lopa yang patut kita teladani dari keberaniannya. Ia pernah mengatakan, "Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman-teman yang salah. Beranilah menjadi benar walaupun sendirian." Beliau dikenal sangat jujur dan sangat berkomitmen untuk tidak memakan rezeki yang bukan haknya. Muhammad Hatta juga sangat menjaga rahasia negara dengan baik, bahkan dari istri beliau sendiri. Beliau tidak memberitahukan bahwa pemerintah akan mengeluarkan kebijakan senering atau pemotongan nilai uang. Muhammad Hatta juga merupakan sosok yang sederhana, terlihat dari upaya beliau menabung untuk membeli sepatu idaman yang harganya cukup mahal. Muhammad Hatta juga suka menolong keluarga dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau memiliki semangat belajar yang sangat luar biasa, ditunjukkan dengan beliau berhasil menjadi lulusan dengan nilai tertinggi pada usia 19 tahun. Kemudian beliau melanjutkan studi di Jeddah, mendalami ilmu agama Islam, diplomatik, dan beberapa bahasa asing. Karena kompeten di bidang diplomatik dan menguasai banyak bahasa, beliau sempat ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri dalam beberapa kabinet. Walaupun pernah menjadi menteri, beliau tetap hidup sederhana. Karena suatu ketika beliau menggunakan jas yang ada tambalannya dalam pertemuan dengan diplomat dari negara lain. Kemudian beliau juga sempat tidak punya tempat tinggal tetap dan mengontrak secara berpindah-pindah. Kadang-kala tempat tinggal beliau itu ukurannya juga tidak terlalu luas dan kadang bocor, tapi beliau tetap mensyukuri hal tersebut. Itulah nilai-nilai dasar yang dapat kita teladani dari beberapa tokoh nasional. Semoga kita juga bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dan menjadi ASN yang profesional dan berakhlak. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.